dipersembahkan oleh Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Makin menarik perbincangan kita, tapi kita akan tampilkan seorang sahabat saya yang suka menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dalam penampilan-penampilan puisinya atau juga sebagai komiks. Nah, kita saksikan tayangan berikut ini. Sudah lama namun masih sama. Tetap kurawat hati yang lebam membiru. Terpukul oleh kenyataan dari masa-masa gelap yang ditelantarkan sunyi. Terkapar di ujung waktu jauh dari piara akan detik yang kerap membeku. Liar menjamah dalam Celcius rendah, mencium epidermis yang kering ditumbuhi riak tangis. Kau masih menjadi keindahan yang bersemi di ladang tubuhku. Ilalang subur di ingatan, bunga mekar di telungkup tangan, pohon-pohon rimbun di batas kenangan. Nah, pemirsa, tadi kita saksikan tayangannya bagaimana penampilan dari Wira Satyanagara. Wira, apa sih yang membuat kamu tertarik untuk menampilkan sebagai komika dengan bahasa Indonesia yang baik? Sementara biasanya kalau yang komik-komik yang lain tuh semakin ngaco, semakin seru, semakin lucu kayaknya. Oh, iya. Sebenarnya kalau misalkan saat menampilkan live gitu, sebenarnya tata bahasa saya ya seperti tata bahasa sehari-hari gitu. Cuman ada beberapa hal saya selipkan di situ ya, terutama dijadikan sajak seperti itu. Jadi saya kan komika itu berdiri untuk membela sesuatu, ya kan, rata-rata pasti ada satu hal yang mereka bawa begitu. Nah, saya di sini membawa tentang patah hati. Gitu, jadi mewakili kaum patah hati. Generasi patah hati. Iya, generasi patah hati banget lah. Nah, di situ orang-orang patah hati itu menyukai hal-hal rata-rata ya, entah kenapa menyukai hal-hal terkait puisi, syair gitu. Makanya saya terapkan di situ. Wira kayaknya nampak fasih betul dan memahami betul tentang patah hati. Iya. Kenapa? Jadi awal mulanya saya... Apakah terlalu sering ditolak ceritanya? Iya, awal mulanya... Kalau sekarang udah nggak ditolak, udah banyak tahu ya. Ya, masih saja sih. Masih aja. Masih saja. Ini bukan sesi curhat. Iya. Jadi awal mulanya saya ikut komunitas stand up itu 2011 di Purwokerto. Ya seperti remaja-remaja pada umumnya kan saya juga menyukai seorang perempuan begitu. Nah, ada suatu hari di mana ya mulai tahun-tahun 2012, 13 itu yang di pikiran saya tuh sakit hati gitu. Karena orang yang saya suka ini kayak mulai pacaran dengan yang lain, terus mulai tunangan gitu. Nah, di kepala saya ini harusnya menulis materi-materi yang lucu-lucu gitu. Entah kenapa kok isinya sajak aja gitu. Sakit hati aja setiap hari, pokoknya pedih. Pedih, sakit hati. Akhirnya 2013 saya tampilkan itu diterima. Gitu. Jadi saya mengemukakan sakit hati saya diterima sama penonton. Terus diulang, mereka minta lagi, ayo dong yang galau lagi dong gitu. Akhirnya mulai menulis dan mencari hal-hal terkait itu, terkait patah hati begitu. Mungkin pemirsa di rumah dan yang di sini pasti ingin sedikit melihat puisi atau sajak patah hatinya. Iya ampun. Gimana, boleh nggak? Jadi 2014 akhirnya kan dia menikah. Itu puncak-puncaknya. Terus akhirnya seluruh rangkuman patah itu saya jadikan buku. Nah, buku itu berdasarkan analogi tentang saya bikin syair pertamanya sebagai pengantar, yaitu denganmu jatuh cinta adalah patah hati paling sengaja. Jadi analoginya kimia. Jadi judulnya distilasi alkena. Jadi distilasi kan proses pemisahan. Alkena adalah gugus rangkap dua yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ini bagaimana kamu ingin memisahkan dua hati yang tidak bisa dipisahkan. Wah. Gitu. Jadi dalam sekali. Gitu. Makanya salah satu kalimat di dalamnya kayak sudahlah kamu bahagia saja, biar terluka itu bagianku. Ini quote-quote-nya asik tulis ya. Jadi begitulah
rata-rata. Keren. Nah, Mas Ivan, tadi kan menyambung tadi yang disampaikan oleh Wira. Ketika orang boleh menulis sebebas-bebasnya ya di berbagai macam tulisan yang panjang atau pendek. Kalau di koran atau majalah kan ada fungsi editor. Nah, itu gimana ya caranya menyunting dalam artian pribadi? Betul. Harus menyunting diri untuk memilih mana yang perlu disampaikan atau tidak disampaikan. Bagaimana sih yang sebaiknya kita lakukan gitu, sebagai pembaca ataupun juga yang membuat tulisan? Yang susah itu saat orang melakukan kesalahan tapi dia nggak sadar bahwa dia salah. Kan itu yang susah. Kalau dia sadar dia salah dan memilih untuk melakukan itu, misalnya kayak Mas Yofi tadi kan bikin syair lagu, udah tahu yang benar sekadar, cuman yang pakai sekedar. Ya itu kan urusan pribadi kan. Jadi kalau menurut saya yang mesti ditingkatkan itu adalah keterampilan orang dalam berbahasa Indonesia. Saat dia lebih terampil, itu juga otomatis kan karyanya diharapkan nanti bakal lebih bagus. Kalau misalnya dia memang memutuskan untuk menggunakan lisensi puitisnya, lisensi poetika, ya itu berarti haknya dia. Cuma paling tidak dia tahu gitu yang benarnya seperti ini. Ya, gitu. ya. Jadi keterampilannya yang mesti diketahui. Keterampilannya. Bagaimana caranya ya? Yang seperti saya lakukan di Twitter itu, saya nyenggol tiap hari ngasih tahu. Perkara mau diterima apa enggak ya, saya udah nggak baper. Artinya sekarang ya dulu mungkin waktu 2010, ini orang nggak terima sih ya, sakit hati gitu. Kalau sekarang sih ya udah terima boleh, nggak terima yang lain nanti ada yang terima juga. Gitu. Nah, makin menarik pemirsa, kita akan ada kedatangan narasumber lagi. Jangan kemana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Waktu pertama menemukan komunitas ini, saya terpesona. Karena kemampuan multilingual itu membantu orang juga meningkatkan wawasannya. Jadi kita jangan seperti katak dalam tempurung. Dipersembahkan oleh